Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pertemuan yang lalu kita sampai hadis yang ke-93. Dan siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-52, hadis yang ke-94. Bab yang ke-52, hadis yang ke-94, yaitu kebaikan ayah kepada anaknya. Yang ibu-ibu sudah bawa bukunya, silakan dibaca. Hadis yang ke-94, halaman 118. Bab yang ke-52, kebaikan orang tua kepada anaknya. Banyak orang mengira berbakti itu anak kepada orang tua. Padahal berbakti itu bukan hanya anak kepada orang tua, tetapi berbakti itu juga diperintahkan seorang ayah atau orang tua kepada anaknya. Bahkan jauh sebelum anak diperintahkan berbakti kepada orang tuanya, Allah telah memerintahkan agar orang tua itu berbakti kepada anak, berbuat baik kepada anak. Sehingga ketika orang yang tidak memberikan hak orang tuanya, maka disebut dia anak yang durhaka. Sebagaimana dengan halnya orang tua yang tidak memberikan hak kepada anaknya, disebut orang tua durhaka. Nah, kita lihat hadisnya yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibni Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, innama sammahumullahu abraran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka ini siapa? Orang-orang yang berbuat baik dengan abrar. Disebut dengan abrar. Siapa abrar? Orang-orang yang telah melaksanakan
ya kebaikan. Apa alasannya Allah sebutkan mereka dengan abrara? Li'annahum barrawul aba'a wal abna'a. Karena mereka telah berbuat baik kepada orang tua dan telah berbakti kepada anak. Ya. Kama anna liwalidika 'alaika haqqan. Sebagaimana engkau memiliki orang tua, maka wajib engkau untuk menunaikan hak orang tuamu. Wa kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Demikian juga engkau memiliki anak, maka engkau juga ya diperintahkan untuk menunaikan hak anak. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-94 ini Allah menyebut orang-orang yang telah berbuat baik dengan abror atau abroran, yaitu abror. Apa arti dari abror? Abror maknanya adalah jamak dari barun. Ya, jamak dari apa? Barun. Bentuk ya banyak dari barun. Siapa barun itu? Orang yang telah berbuat kebaikan. Sehingga Allah menyebut mereka orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan abror. Di mana Allah menyebutkan orang-orang yang telah berbuat baik dengan abror, yaitu di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan abror, orang-orang yang berbuat kebaikan disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, innama sammahumullahu abroran. Allah menamai orang-orang yang berbuat baik dengan abror. Di mana Allah menamai mereka? Di dalam Al-Quran. Yaitu diantaranya dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-13. Surat apa? Al-Infitar ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat kebaikan al-abrar lafi na'im, yaitu mereka Allah tempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Insan ayat yang ke-5, Allah menamai mereka orang-orang yang berbuat baik dengan abrar. Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-5, Allah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh mereka orang-orang yang telah melakukan kebaikan, yaitu al-abrar. Allah setelah memasukkan mereka ke surganya, maka mereka yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, maka mereka mendapatkan nikmat dengan minum dari gelas yang apa? Ya, yang terbuat dari apa? Ya, permata. Kana mizajuha kafura. Kemudian ya dari gelas yang campurannya dengan kafur. Ya. Ini menunjukkan ya dalam dua ayat ini Allah menyebutkan siapa mereka al-abrar, yaitu orang yang telah berbuat kebaikan. Yang keduanya Allah namakan al-abrar di dalam Al-Quran. Dan yang ketiganya Allah berikan nikmat dengan surga. Nah, dalam hadis ini Abdullah bin Umar mengatakan, innama sammahumullahu abraran. Allah menamai mereka al-abrar, orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Apa sebabnya? Di antara kebaikan yang telah mereka lakukan, li'annahum barau al-aba'a wal abna'a. Mereka telah berbakti kepada orang tuanya dan telah berbakti kepada anaknya. Jadi namanya berbakti jamaah bukan cuman berbakti itu kepada orang tua saja, tetapi disebut dengan abrar juga karena telah berbuat baik kepada anaknya, berbakti kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua punya hak.
Kita semua punya orang tua, ya. Kita semua punya orang tua, ya. Sehingga orang tua kita punya hak. Dan kita juga apa? Ya, ketika telah memiliki anak, juga anak memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Ya. Bagaimana berbuat baik, berbakti kepada orang tua, ini sudah kita bahas. Pernah kita bahas tentang berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana berbakti orang tua kepada anak, ini yang ya sedikit kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Artinya apa? Orang yang berbakti itu bukan hanya berbakti kepada orang tua saja, tetapi juga berbakti kepada anaknya. Banyak orang yang sudah tahu cara berbakti kepada orang tua, tetapi sedikit orang yang tahu tentang bakti orang tua kepada anak. Nah, kita akan bahas. Disebutkan bahwa berbakti orang tua kepada anak atau bentuk, ya, berbaktinya orang tua kepada anak disebutkan ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah orang tua yang mengajarkan kewajiban-kewajiban agama kepada anaknya. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya dengan adab dan akhlak yang baik. Dan yang ketiga adalah orang tua yang berbuat adil kepada anak-anaknya. Itu bentuk bakti orang tua kepada anaknya. Ya. Kita ulangi apa tadi jamaah? Yang pertama, masih ingat Bu? Yang pertama apa? Baktinya orang tua kepada anak tadi disebutkan ada berapa? 3. Yang pertama, orang tua yang mengajarkan kewajiban-kewajiban agama kepada anaknya. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan anak-anaknya dengan adab dan akhlak. Yang ketiganya, orang tua yang berbuat adil kepada anak-anaknya. Ini bentuk baktinya orang tua kepada anak. Sehingga yang namanya berbakti itu bukan hanya kepada orang tua, tetapi orang tua juga berbakti kepada anak. Yaitu yang pertama adalah dengan apa? Dengan mengajarkan anak dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban agama. Ya. Diajari tentang tata cara sholat, ini kewajiban agama. Kemudian diajak ke masjid, ya, nggak cuma disuruh sana kamu ke masjid, tapi nggak diajarkan adab di masjid, sehingga seringkali di masjid anak-anak rame, bapaknya entah kemana. Seringkali anak-anak ya di masjid rame, tapi bapaknya nggak ada. Ya walaupun mungkin orang tuanya ada yang kerja, tapi minimal dia kan tahu anaknya seperti apa ketika di masjid. Bukan dilarang ke masjid, tidak. Tetapi juga diajak ke masjid, ya, kemudian diajarkan adab dan akhlak di masjid. Nggak cuma nyuruh ke masjid, tetapi nggak tahu di masjid apa, ya, apa yang dilakukan di masjid. Maka orang tua bukan hanya saja mengajak mengajak anaknya untuk sholat, memerintahkan sholat, tetapi juga orang tua mengingatkan adab di masjid. Ya. Maka inilah bakti orang tua kepada anaknya dengan mengajarkan dan mengajak serta mengamalkan apa perintah-perintah yang wajib di dalam agama. Itu minimal. Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang repot ketika orang tuanya juga nggak sholat. Ya. Allah perintahkan dia untuk sholat dan Allah perintahkan dia untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Ketika orang tuanya nggak sholat, ini apa? Double. Sudah nggak sholat, anaknya juga nggak diajarin sholat. Jangankan nyuruh sholat, ya, peduli dengan agamanya aja enggak. Ini double namanya. Double apanya? Double dosanya.
Dosa untuk sendiri dan dosa yang akan ditanggung ya dari apa? Dari anaknya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, tidak peduli. Diajarkan apa tentang agama, di antaranya diajarkan tentang iman. Ajarkan anak dengan apa itu iman. Apa rukun-rukun iman. Kemudian cakupan di dalam rukun-rukun iman itu apa? Pembatal-pembatal keimanan itu apa? Ya. Kemudian ketika mempraktikkan iman seperti apa? Ini tanggung jawab orang tua. Ya. Sehingga seringkali banyak orang tua yang lepas tangan di dalam mendidik anaknya. Dia hanya menitipkan di sekolah. Dia hanya menitipkan di pondok pesantren. Ya. Tidak masalah ketika dia menitipkan di sekolah, kemudian di pondok pesantren. Tetapi kewajiban orang tua tidak gugur sebagai pendidik kepada agamanya. Ya. Seringkali ketika orang tua sudah menitipkan anaknya di pondok pesantren, dia sudah nggak peduli. Ya. Cuman memberikan bayar ya setiap bulan sekali tanpa menanyakan bagaimana keadaannya. Kemudian pelajarannya sampai mana, apa yang sudah dipelajari, bagaimana ya bacaan Qur'annya, ya bukan hanya saja sudah membayar, tetapi kewajiban orang tua untuk anak itu tidak gugur ketika anak telah dipondokkan. Apalagi di pondok bukan cuma 1-2 anak, ya bisa ratusan di pondok pesantren. Bahkan bisa ribuan di pondok. Sehingga tidak mungkin semua guru itu bisa melihat satu persatu dengan apa? Dengan ya teliti. Kenapa? Karena yang diasuh juga enggak satu orang, banyak. Maka peran orang tua di sini apa? Penting. Bukan hanya saja menitipkan. Bukan seperti kayak nitipin baju di laundry. Tahu di laundry. Ketika masukin apa? Kotor. Kemudian ketika diambil sudah apa? Bersih. Itu kalau kita nitipin baju, kita apa? Nitipin ke laundry. Anak tidak demikian. Ya. Kemudian diajarkan tentang syariat-syariat yang lain. Puasa. Ya. Ingatkan tentang puasa, tata caranya. Ajarkan membaca Al-Quran. Jangan menjadi orang tua yang cuek terhadap anaknya. Ya. Tidak peduli dengan agama tidak peduli dengan agama anaknya. Ya. Yang masalah untuk sendirinya saja terkadang ada orang tua nggak peduli dengan agamanya, apalagi anaknya. Untuk sendiri saja tidak peduli. Padahal tanggung jawab sebagai orang tua adalah tanggung jawab untuk sendiri dan tanggung jawab untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena di hari kiamat yang akan dikejar pertama kali adalah orang tuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berbaktinya orang tua kepada anak dengan mengajarkan adab dan akhlak. Ajarkan tentang adab dan akhlak. Bagaimana memiliki akhlak yang baik kepada orang tua. Bagaimana sopan santun kepada orang tua. Bagaimana tentang silaturahim diajarkan. Bagaimana adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab di masjid, adab di sekolah. Ya. Maka banyak di dalam Islam tentang adab-adab dan akhlak. Sehingga orang tua jangan sampai lalai mengajarkan tentang adab dan akhlak. Karena ini bentuk berbaktinya orang tua kepada anak dengan mengajarkan akhlak. Mengajarkan sopan santun. Mengajarkan adab. Ya. Apalagi adab ini adalah termasuk memiliki peran besar di dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq."
Aku diutus kepada manusia membawa kemuliaan akhlak. Ya, mengajarkan akhlak yang mulia. Bahkan Rasul mengatakan ketika ditanya, ayo, Rasul pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilul jannata. Rasul pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis tersebut Rasul ditanya, ya, amal apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke surga? Amal apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke surga? Rasul mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik. Ya. Sehingga akhlak ini perlu diajarkan. Maka sebelum orang tua mengajarkan, tentunya orang tua harus tahu ilmunya. Orang tua harus memiliki akhlak yang baik. Sehingga ketika dia mengajarkan kepada anak yang anak dengan ilmu dan adab yang baik, otomatis orang tuanya tahu terlebih dahulu bagaimana akan mengajarkan adab dan akhlak yang baik, sedangkan orang tuanya tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berbuat adil sesama, ya, berbuat adil kepada anak-anaknya. Ini bentuk orang tua berbakti kepada anak ya, berbuat adil kepada anak-anaknya. Ya. Kalau yang satu disekolahkan sampai S1, kalau bisa semuanya disekolahkan sampai S1. Kalau anak yang pertama disekolahkan sampai S2, sekolahkan yang lain sampai S2. Jangan pilih kasih. Ya. Kalau anak yang pertama dikasih rumah plus tanah, anak yang kedua, anak yang ketiga kasih juga rumah plus tanah. Ya. Kalau anak yang pertama dikasih modal untuk usaha, anak yang kedua, yang ketiga kasih modal juga, walaupun itu nanti, tapi ingat, ya, oh ini anak favorit, sekolahnya sampai, ya, sampai S1. Ini anak yang kedua, ini anak kedua kurang ini. Sekolahnya cuma sampai SMP. Sakit hati nggak kira-kira? Ya. Antum seandainya yang kurang diperhatikan oleh orang tua dalam keadilan, sakit hati nggak? Sakit hati. Ya. Kadang ada orang tua yang lebih mementingkan anak yang bungsu, ya, atau anak yang terakhir. Tidak peduli dengan yang saudaranya yang sebelumnya atau kakaknya, atau yang dia memperhatikan kakaknya, tidak peduli dengan adiknya. Ini ya bentuk orang tua tidak adil. Padahal Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda, i'dilu baina auladikum. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'dilu baina auladikum, berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Kalau yang pertama dibelikan baju baru, anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat kasih belikan baju baru. Jangan cuma yang dibelikan anak yang kedua sama yang ketiga, yang pertama enggak. Atau yang pertama yang dibelikan baju baru, anak yang kedua, tiga enggak. Rasul mengatakan, i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Finnahli, di dalam kalian memberikan sesuatu, memberikan hadiah. Kalau yang pertama dikasih dikasih jajan, ya, dikasih uang jajan 5.000, yang lain kasih juga 5.000, ya. Jangan ini 5.000, yang satunya 3.000, yang satunya enggak dikasih, ya. Apa kata Nabi? Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum. Bukankah engkau ketika punya saudara baik itu kakak ataupun adik, kamu senang kalau orang tua kamu itu adil, ya. Fil birri wal lutfi, di dalam dia memberikan kebaikan dan kasih sayangnya. Kita enggak senang kalau punya orang tua dia hanya peduli dengan anak, ya, pilih kasih dengan membandingkan dengan anak yang lain, membeda-bedakan satu anak dengan anak yang lain, ya. Maka kita pun sebagai anak kurang senang, tidak senang, ya.
Bahkan di antara sebab keributan di antara keluarga, di antara sebab keributan antara saudara, ya terkadang dipicu oleh orang tuanya. Ketika orang tua sudah tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka suatu saat akan muncul keributan. Kenapa? Karena anak yang lain dia melihat, akan timbul kecemburuan dan akan timbul juga kebencian kepada orang tua, dan suatu saat akan menjadi keributan manakala orang tua tidak berbuat adil kepada anaknya. Karena orang tua memiliki hak kepada anaknya, sebagaimana anak punya hak untuk orang tua. Maka anak disebut anak durhaka ketika tidak memberikan hak kepada orang tuanya. Begitu juga ya orang tua yang durhaka ketika tidak memberikan hak anaknya. Ini hadis yang ke-94. Kita lanjutkan hadis yang ke-95, bab yang baru. 6, silakan.